warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai materi play terapi. Sebelum kami memulai menjelaskan materi mengenai play terapi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari dan teman saya yang bernama Fadila Putri Sariska. Perkenalkan, dan teman saya yang satunya yang bernama saya Ike Kurnia. Nah, sesudah kami memperkenalkan diri, kami akan membahas dan menjelaskan materi mengenai play terapi. Materi yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskannya, yang mengenai pengertian play terapi. Pengertian play terapi. Play terapi adalah cara menggunakan permainan sebagai media untuk berkomunikasi antara anak dan terapis. Nah, materi yang selanjutnya mengenai manfaat penggunaan play terapi. Menurut Muro dan Kotman, tahun 1995, merangkum dari berbagai sumber 3 keuntungan penggunaan play terapi antara lain yang pertama, membantu proses perkembangan anak dengan interaksi verbal yang minimal. Yang kedua, anak mendapatkan banyak kebebasan untuk memilih, mampu meningkatkan daya fantasi dan imajinasi anak, dapat menggunakan alat yang sederhana, memberikan tempat yang aman bagi anak untuk mengeluarkan perasaan, mendapatkan pemahaman dan melakukan berbagai perubahan. Yang ketiga itu memudahkan konselor dalam membangun hubungan dengan anak, juga dalam melatih keterampilan sosial anak. Jenis play terapi yang akan disampaikan oleh Saudari Ike Kurnia. Kepada Ike Kurnia saya persilakan. Jenis play terapi. Yang pertama, psikoanalitik play terapi. Terapi psikoanalisis bertujuan membentuk kembali struktur kepribadian individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar pada diri klien. Proses konseling dipusatkan pada upaya menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman-pengalaman tersebut selanjutnya direkonstruksi dan dijadikan pijakan dalam mengatasi permasalahan klien. Yang kedua, client center play therapy. Konsep pokok pendekatan konseling client center adalah mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri klien dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Proses paling penting dalam terapi ini adalah bagaimana upaya konselor dalam membangun hubungan yang hangat, permisif, dan penerimaan yang dapat membuat klien menjelajahi struktur kepribadiannya dalam rangka mengenali diri. Yang ketiga, Gestalt play terapi. Terapi Gestalt dibangun dengan konsep dasar bahwa manusia bukanlah semata-mata penjumlahan dari bagian-bagian atau organ-organ seperti jantung, hati, otak, dan sebagainya. Tujuan konseling ini difokuskan pada upaya membantu klien untuk dapat melalui transisi dari keadaan yang selalu dibantu ke keadaan mandiri. Yang keempat, Adlerian play therapy. Terapi Adlerian dikenal dengan istilah konseling individu atau psikologis individu. Konsep pokoknya adalah bahwa perasaan seseorang merupakan kompensasi perasaan inferioritas atau rendah diri. Oleh karena itu, proses konseling bertujuan menghilangkan perasaan inferioritas dan menggantikannya dengan perasaan superioritas. Materi selanjutnya mengenai tahapan pelaksanaan play terapi yang akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Kepada Saudari Fadila saya persilakan. Tahapan pelaksanaan play terapi yang pertama langkah awal, yaitu membangun kepercayaan melalui active listening dan reading situation atau mendengarkan secara aktif dan membaca keadaan anak, dan unconditional acceptance atau penerimaan tanpa syarat. Mencoba memberikan bantuan pada anak dan berkomunikasi penuh kesabaran dengan anak tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik anak berkebutuhan khusus yang akan diberi terapi. Setelahnya, menentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak dan menyiapkan alat-alat permainan yang akan diberikan. Setelah itu, menentukan target behavior atau perilaku tujuan yang ingin dicapai dalam terapi. Sebaiknya, membelajarkan pembelajaran mitigasi bencana secara perlahan, terstruktur, dan berkesinambung.
Bagilah target behavior itu ke dalam beberapa sesi. Selanjutnya, membuat jadwal dan menentukan tempat terapi bersama-sama dengan anak, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang kedua, langkah pertengahan. Setelahnya, memberikan informasi kepada konseli mengenai tujuan terapi bermain yang akan diberikan, mengeksplorasi dan observasi cara anak bermain. Sehingga dengan cara ini, konselor juga dapat membantu anak mengembangkan kreativitasnya secara luas, seperti kemampuan bahasa, seni, gerak, drama, dan dapat mengembangkan kemampuan emosi anak dalam menjalin hubungan dengan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu langkah akhir. Langkah akhir adalah langkah di mana terapis mengakhiri proses terapi yang ia berikan, yaitu memberikan kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari permainan yang dilakukan. Bisa juga terapis diakhiri dengan jika pada diri anak telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bentuk perilaku positif, khususnya tujuan dari diberikannya terapi bermain tersebut, dan diberikan penegasan terhadap apa yang anak kemukakan dengan benar tentang tujuan terapi permainan ini. Selanjutnya, kegiatan dalam play therapy, yaitu yang pertama, flashlight. Kegiatan ini bertujuan mengekspresikan suasana hati dan perasaan. Anak yang mengalami trauma karena kekerasan sangat mungkin menutup dirinya dan sulit mengekspresikan perasaannya, sehingga kegiatan ini dapat membantu mereka membahasakan pikiran mereka. Yang kedua, jika maka. Kegiatan ini berfungsi meredakan ketegangan atau stres yang dialami anggota kelompok. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi merekatkan hubungan antar anggota kelompok agar tercipta suasana konseling kelompok yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, pecah balon. Kegiatan ini bertujuan meluapkan emosi negatif seperti marah, kesal, dan kecewa. Kegiatan ini membantu mereka meluapkan hal tersebut, sehingga emosi negatif yang terpendam dapat tersalurkan di kegiatan ini. Yang keempat, bermain tali. Kegiatan ini berfungsi meningkatkan kesadaran pada anak bahwa setiap dari hal ini menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir, body language tell your mood. Kegiatan ini berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan suasana hati atau mood dan perasaan konseli. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana belajar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pada anak yang mengalami kekerasan, biasanya akan sangat sulit mengungkapkan perasaan dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam kegiatan ini, mereka tidak harus mengungkapkan perasaan mereka melalui kata-kata, tetapi melalui bahasa tubuh yang kemudian akan ditafsirkan oleh teman-teman kelompok mereka. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.